Tuhan dengan sangat baik dan mengagumkan. Kita sudah merasakan ya, ciptaan Tuhan itu kita menikmati. Nah, kemudian laki-laki dan perempuan itu diciptakan untuk saling melengkapi. Jika di dunia ini hanya laki-laki atau hanya perempuan saja, maka rencana Tuhan yang indah itu tidak akan terwujud ya, tidak akan terwujud. Karena apa? Karena kalau laki-laki saja atau perempuan saja itu manusia tidak akan bisa berkembang ya, tidak akan bisa memperoleh keturunan. Nah, maka diciptakannya lah laki-laki dan perempuan. Nah, di dalam masyarakat kita ya, kita dapat melihat laki-laki dan perempuan dengan bermacam-macam tugas dan pekerjaannya ya, tugas dan pekerjaan. Jadi tugas dan pekerjaan, tugas atau serta pekerjaan kaum laki-laki dan perempuan sangat dipengaruhi oleh apa? Oleh keadaan fisik ya. Nah, oleh karena itu, oleh karena fisik-fisiknya, laki-laki cenderung memilih pekerjaan yang bagaimana? Yang membutuhkan tenaga. Yang membutuhkan banyak tenaga ya, yang keras ya, pekerjaan yang jenis-jenisnya agak keras gitu. Yang membutuhkan tenaga. Namun sebaliknya, perempuan sesuai dengan kondisi fisiknya yang halus ya. Maka fisik perempuan itu kan halus ya, lemah lembut kan, lemah lembut ya. Maka seiring dengan kondisi fisiknya, maka jenis pekerjaan perempuan juga lebih halus ya, tidak kasar. Nah, dengan perkembangan zaman dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan atau sering disebut dengan kesetaraan gender ya, maka ada pekerjaan dan peranan yang disukai oleh laki-laki dan juga disukai oleh perempuan. Ya, ada pekerjaan yang sama-sama disukai oleh laki-laki dan perempuan. Misalnya apa? Pekerjaan laki-laki yang disukai oleh perempuan misalnya apa? Jadi sopir. Sekarang coba perhatikan gambar ini. Ya, kita tidak punya alat yang canggih ya, karena kemarin ibu sudah coba berusaha pakai infocus tapi listrik kita tak mampu. Perhatikan gambar ini ya. Ya, Bu. Bisa melihatnya dari belakang? Bisa, Bu. Gambar apa itu? Si bungsu. Gambar seseorang anak laki-laki kan? Nah, jadi ini gambar seorang anak laki-laki dengan induk ayam serta anak ayam ya. Nah, gambar ini nanti ada ceritanya ya. Jadi nanti ibu akan baca ceritanya dulu ya. Ibu baca ceritanya, kalian dengarkan dulu. Nah, nanti baru jawab pertanyaan-pertanyaan ibu ya. Nah, ibu akan baca dulu ceritanya. Dengarkan baik-baik ya. Jangan ngomong. Jadi cerita itu berjudul Pangeran Bungsu yang Peduli. Perhatikan ya. Tidak bisa menjawab pertanyaan nanti. Itu judulnya adalah Pangeran Bungsu yang Peduli. Raja Suta Permana adalah pemimpin bagi rakyat di wilayah Jati Mandala. Ia sangat disayangi rakyatnya dan disegani kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Puluhan tahun Raja Suta Permana telah memimpin Jati Mandala dengan bijaksana. Rakyat hidup sejahtera dan saling menghormati. Menyadari dirinya sudah tua, Raja Suta Permana memanggil kepada ketiga putranya, Raja Suta Permana menegaskan bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk memimpin dan menggantikannya dirinya sebagai raja. Tetapi ada satu syarat yang harus mereka penuhi, yaitu bahwa mereka harus membunuh seekor anak ayam di tempat tersembunyi tanpa diketahui oleh manusia.
Setelah mereka mengetahui syaratnya, pengawal raja memberikan kepada mereka masing-masing seekor anak ayam yang masih kecil. Si sulung dengan hati-hati membawa anak ayam ke atas menara kerajaan. Ia menyumpal paruh anak ayam itu dengan kain. Ia menyembelih anak ayam itu dengan pisau kecil. Oleh sebab itu, beginilah kukatakan kepada hamba-Ku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umat-Ku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri, dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang zalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan hukuman yang dipangkat orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini Nathan berbicara kepada Daud. Ya. Nah, itu bunyi dari janji Tuhan kepada Daud. Nah, sekarang setelah kalian baca, kalian dengar dari kutipan kitab suci tadi, bab 8 kan? Ayat 8 kan? Oleh sebab itu, beginilah kukatakan kepada hamba-Ku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri, dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang zalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan
akan dimakan orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini Nathan berbicara kepada Daud. Ya. Nah, itu bunyi dari janji Tuhan kepada Daud. Nah, sekarang setelah kalian baca, kalian dengar dari kutipan kitab suci tadi, bab 8 kan? Ayat 8 kan?